Gimana, Mir? Kamu udah ngobrol sama Mbak Gita? Mulai sekarang, Mbak Gita ini yang akan jadi asisten kamu dan dia juga yang nanti akan mengurus semua keperluan kamu. Tante ngerti kok kondisi kamu saat ini lagi nggak enak, jadi Tante juga nggak mau nantinya kamu ngerasa nggak nyaman. Tapi kalau kamu rasanya nggak cocok sama Mbak Gita, nggak apa-apa, nanti kita cari asistennya baru. Mau? Tante, boleh minta waktu beberapa menit nggak buat ngobrol sama. Kau belum tidur? Kenapa, Mir? Nggak bisa tidur? Tadi Tante lewat, Tante lihat kamarnya pintunya masih kebuka, lampunya masih nyala. Kenapa, sayang? Tante, gimana Mira bisa tidur? Mira aja nggak tahu siapa diri Mira sendiri. Dan apa ada di luar sana keluarga yang khawatir dan sayang sama Mira? Mir, kalau Tante boleh bilang, kamu tuh nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu cemas. Tante yakin kok, lama-kelamaan kamu juga bisa kok nginget siapa diri kamu. Ya, yang pasti sekarang ini, kami ini sekarang adalah keluarga kamu. Kita semua satu rumah sayang sekali sama kamu. Ya, dan kamu kan tahu kalau Tante nggak punya anak perempuan, jadi Tante sangat berterima kasih sekali sama Tuhan yang sudah mempertemukan Tante sama kamu. Ya, sekarang kalau boleh Tante bilang, coba tidur. Biar besok tuh fresh, muka kamu cantik, oke? Ya? Makasih ya Tante. Mm-mm. Mira juga udah ngerasa sebagai anggota dari keluarga Tante. Makasih Tante. Ya. Mm-mm. Kamu memang pintar, Mira. Terus mainkan emosi mereka dan kamu akan menguasai semuanya. Nih, bunga buat ibu. Tapi ada satu syarat. Ibu harus nyanyi buat kita-kita. Ya nggak teman-teman? Iya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nama saya Gita. Hmm. Datang ke sini karena saya baca koran ini. Gimana caranya sih Kak Gita bisa sampai ke sini? Kalau sampai Tante Santi tahu, bisa gawat nih. Aku nggak boleh panik. Aku harus tenang. Semuanya udah ada di depan mata aku. Sebentar lagi, impian dan cita-cita aku akan terwujud. Aku nggak boleh kalah. Aku harus cari cara untuk ngatasi masalah ini semuanya. Oh, jadi kamu ini guru sekolah dasar. Memangnya kamu masih punya waktu untuk kerja di sini? Saya selesai mengajar jam 11 siang,
Setelah itu, saya bisa bekerja sampai malam hari, Bu. Saya takut nantinya kamu akan mengalami kesulitan kalau setiap hari kamu harus pulang malam. Karena terus terang saya nggak bisa nyediain kendaraan untuk kamu pulang setiap harinya. Saya mengerti, Bu. Tapi kalau masalah jarak jauh ataupun pekerjaan yang sangat melelahkan, itu bukan masalah buat saya. Terus terang, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Bu. Gawat nih. Semua rencana aku bisa hancur. Saya bisa lihat kok kalau kamu ini adalah seorang anak yang sangat baik sekali. Oke, kalau memang nantinya di antara kita berdua udah nggak ada masalah, saya mau tahu kapan kamu bisa mulai kerja di sini. Kapan saja, Bu? Saya siap menjadi asisten Ibu. Eh, Kamu bukannya jadi asisten saya, tetapi nantinya kamu akan menjadi asisten seorang gadis yang tinggal di sini. Dia itu mengalami kecelakaan, kemudian hilang ingatan, tetapi dia mempunyai suara yang sangat merdu. Dan dia sebentar lagi harus proses untuk rekaman. Nah, untuk itu makanya saya membutuhkan kamu untuk menjadi asisten dia, dan kamu nantinya akan mengurus seluruh keperluan dia. Ya, oke, kalau gitu mari saya kenalkan langsung aja sama dia. Yuk. Saya mau angkat telepon dulu, kamu langsung aja masuk ya. Temuin ya. Permisi. Duduk sini. Kamu siapa? Nama saya Gita, Non. Mir, semua orang mencari kamu. Tapi alhamdulillah kamu baik-baik aja kan? Bu Santi sudah menceritakan semuanya. Bahwa kamu hilang ingatan. Tapi kamu gak usah khawatir. Kakak akan ceritakan semuanya. Nanti kita pulang, ketemu ibu dan bapak. Kamu gak usah tinggal di sini lagi ya. Kak, jangan lakuin itu, Kak. Kakak. Jadi kamu inget? Katanya kamu... Iya, aku emang gak hilang ingatan. Jadi kamu berbohong. Gimana Mir? Kamu udah ngobrol sama Mbak Gita? Mulai sekarang Mbak Gita ini yang akan jadi asisten kamu dan dia juga yang nanti akan mengurus semua keperluan kamu. Tante ngerti kok kondisi kamu saat ini lagi nggak enak. Jadi tante juga nggak mau nantinya kamu ngerasa nggak nyaman. Tapi kalau kamu rasanya nggak cocok sama Mbak Gita, nggak apa-apa. Nanti kita cari asistennya baru. Mau? Tante, boleh minta waktu beberapa menit nggak buat ngobrol sama tadi siapa namanya? Gita. Oh iya, Gita. No problem. Oke, ya tante tinggal dulu. Kenapa Git? Ada yang mau kamu bicarakan sama saya? Enggak, Bu. Oke, kalau nggak ada, kalian ngobrol aja lagi. Nanti saya akan kasih tahu berapa gaji yang akan kamu terima. Ya. Terima kasih, Bu.
Kenapa kamu bohong? Kakak jangan lakuin itu. Kakak tahu kenapa Mira bisa kayak gini? Ini semua tuh demi keluarga kita, demi ayah, demi ibu. Justru di sini Mira yang korbanin diri Mira sendiri dengan berbohong kayak gini, Kak. Ya, supaya Mira dapat uang yang banyak, biar utang-utang Bapak bisa lunas. Tapi kamu nggak perlu berkorban sebesar itu, Mir. Kakak masih bisa bekerja. Kak, kerja apa sih? Kerja apa yang bisa ngasihin uang yang banyak dalam waktu yang sekejap? Kakak harus bantuin Mira, Kak. Kalau sampai Tante Santi tahu aku bohong, kita berdua akan diusir. Kakak mau? Utang-utang Bapak nggak kebayar lunas, mau? Ya udah, kakak akan bantu kamu. Kakak, makasih ya. Aku tahu Kak Gita emang bisa diandelin. Mira, di mana kau nak? Bu, Ibu. Bapak kenapa? Bu, Rina. Pasti Bapak memaksakan diri kan turun dari kasur. Bapak kan masih sakit. Bu, ya Allah. Bapak, tuh kan, Bapak itu susah dibilangin. Kalau Bapak sakit terus-menerus seperti ini, dari mana dapat uang untuk beli obat, Pak? Ibu pikir Bapak mau seperti ini. Kalau tidak karena anak-anak Bapak sudah tidak kuat lagi untuk hidup. Apalagi kalau Bapak teringat sama Mira, Bu. Kasihan dia. Dia memanting tulang, meninggalkan keluarganya. Sementara Bapak, Bu, hanya bisa tergeletak, tak berdaya, tak lebih berguna dari orang cacat. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Bapak harus yakin. Suatu saat Mira akan pulang membawa kebahagiaan untuk kita. Ya, Pak. Kok kamu ditanya diem aja sih? Kamu ngapain di sini?